Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Jumpa lagi bersama Bu Rikha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum sarapan, bisa sarapan dulu ya, biar lebih semangat lagi belajarnya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rasio dan proporsi. Apa ya itu kira-kira rasio? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi nanti kita akan menggunakan rasio ini untuk membandingkan kuantitas. Pasti penasaran ya? Yuk kita simak baik-baik yuk. Kerangka pembelajaran kita hari ini antara lain, yang pertama kita akan memahami apa itu rasio. Yang kedua kita akan belajar tentang rasio setara. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan rasio. Coba masih semangat nggak? Kita lanjut ya. Ya, sebelum belajar rasio, coba kalian ingat-ingat dulu, kira-kira berapa jam ya yang kalian habiskan untuk bermain game dalam sehari? Iya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti Ibu berharap di akhir pembelajaran kalian semua mampu. Yang pertama, memahami konsep rasio. Yang kedua, mengidentifikasi dan membuat rasio setara. Yang ketiga, menyederhanakan rasio. Dan yang terakhir, kalian semua bisa menerapkan rasio ini untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu rasio. Jadi anak-anak, rasio itu adalah perbandingan antara dua nilai atau kuantitas yang berbeda. Rasio ini digunakan untuk membandingkan jumlah satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, biasanya rasio ini ditulis dalam bentuk A-2B atau dibaca dengan A banding B. Nah, coba kalian simak. Di sini ada gambar 2 apel dan 5 pisang. Nah, contoh rasio perbandingan antara apel dan pisang yaitu rasio jumlah apel terhadap jumlah pisang adalah 2:5. 2 apel untuk setiap 5 pisang. Ya, kita bisa menggambarkan rasio ini dalam berbagai jenis atau bentuk. Misalnya 2:25 atau 2:5, yaitu rasio bagian terhadap bagian. Bagian apel, 2 bagian apel dan 5-nya bagian pisang. Atau kita juga bisa menggambarkan rasio ini pada rasio bagian terhadap keseluruhan. Contohnya 2:7. 2 apel dibanding dengan jumlah keseluruhan buah, yaitu semuanya ada 7. Dan kita juga bisa menulis rasio ini dalam bentuk pecahan. Cara bacanya yaitu 2/5. Rasio sebagai pecahan 2 apel per 5 pisang. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh rasio bagian terhadap bagian. Kita akan membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Misalkan kita akan membandingkan bola voli dan bola basket. Jadi di gambar itu ada 3 bola voli dan ada 8 bola basket. Jadi rasionya adalah 3:8. 3 bagian bola voli dibanding 8 bagian bola basket. Selanjutnya ada rasio bagian terhadap keseluruhan, yaitu kita
bisa membandingkan satu bagian dengan keseluruhan atau kuantitas total jumlah semua bendanya. Jadi di sini tadi ada 3 bola voli dan jumlah seluruh bola adalah 11. Jadi kita bisa membandingkan atau membuat rasionya 3:11. Kalau kita membuat rasionya bola basket, kita bisa menuliskan 8:11. Selain itu, kita juga bisa menuliskan rasio sebagai pecahan. Nah, contohnya di sini, misal 3 bola voli per 11 total keseluruhan semua bola. Jadi kita bisa menuliskan 3:11 sama dengan 3/11. Atau kita bisa juga membuat rasionya bola basket dengan menuliskan 8:11 atau 8/11. Nah, pembilang itu menunjukkan sisi kiri, sedangkan penyebut berada di sisi kanan. Coba sekarang kalian amati gambar ini. Di situ ada buah lemon sama buah jeruk. Kira-kira bagaimana ya jika kita tulis rasionya? Ayo, siapa yang sudah paham? Iya, jadi untuk menulis rasio buah lemon dan buah jeruk, kita bisa menggambarkan rasio jeruk terhadap lemon dalam berbagai jenis. Yang pertama, bagian terhadap bagian, 7:10. Jadi 7 jeruk banding 10 lemon. Tiap bagian jeruk sama bagian lemon. Selanjutnya, bagian terhadap keseluruhan. Jeruknya ada 7 dibanding 17 semua buahnya. Semua buah lemon dan jeruk totalnya ada 17. Atau lemon banding jeruk, 10 dibanding 17, ya seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menulis pecahannya, yaitu 7/17 keseluruhan buahnya, atau rasio buah lemon 10/17 keseluruhan buahnya, ya 17 ya. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya ada yang namanya rasio setara. Apa sih itu rasio setara? Ya, rasio setara itu merujuk pada 2 atau lebih rasio memiliki nilai yang sama. Dengan cara mengalihkan atau membagi kedua bagian rasio dengan angka yang sama akan menghasilkan rasio setara. Misalnya, jika ada rasio 1:3, rasio setaranya yaitu 2:6. 1 kita kalikan 2 jadi 2, 3-nya juga dikalikan 2 jadi 6. Jadi rasio setara dari 1/3 sama dengan 2:6. Selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana cara menyederhanakan rasio. Merujuk pada rasio yang telah dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana, 5:10 sama dengan 5/5 banding 10/5. Jadi kita bagikan 10 dibanding 5, 2, 5/5, 1. Jadi rasionya 1:2. Membagikan kedua bagian rasio dengan faktor umum akan menghasilkan rasio yang disederhanakan. Jadi kita bisa membaginya ya nak ya. Yang atas kita bagi 5, yang bawah juga kita bagikan 5. Sekarang coba pikirkan, jika kamu menghabiskan 3 jam dalam sehari untuk bermain game favoritmu, kira-kira rasio sederhana apa ya yang dapat digunakan untuk menggambarkannya? Ayo, gimana ya kira-kira? Jadi 3 jam kalian bermain game dalam satu hari yaitu 24. Jadi rasionya 3:24 atau 24/3. Coba kita sederhanakan. Kita cari angka yang bisa dibagi dengan angka 24 dan angka 3. Kalau kita bagikan dengan angka 3 bisa nggak ya? Kita coba yuk. 24-nya dibagi 3 berapa? 8. 3 bagi 3, 1. Ya, jadi kita bisa menyederhanakan
dengan rasio 1:8. Wah, hebat sekali anak soleh-solehah. Hari ini kalian semua sudah belajar cara memvisualisasikan dan menuliskan rasio 2 angka yang diketahui. Selanjutnya kalian juga sudah belajar cara menyederhanakan rasio. Dan yang ketiga, kalian juga sudah belajar tentang mengidentifikasi rasio setara. Terima kasih anak soleh-solehah sudah belajar hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya. Bu Rika akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.